dijadikan indah di mata kita kecintaan terhadap perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semuanya, teman-teman semuanya, yang padanya kita memuji, wasta'inu, kepadanya kita memohon pertolongan, wa nastaghfiru, dan kita memohon ampun, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung dari keburukan diri kita sendiri, wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari jeleknya amal-amal kita, cacatnya amal-amal kita. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita menikmati musola yang insyaallah barokah, dan kita terus sempurnakan ya. Prosesnya masih panjang ya. Dan keindahan di akhirat itu nanti jauh lebih indah dari apa yang kita saksikan di dunia. Oke teman-teman, tadi bahas kalam, kita bahas satu ayat aja hari ini. Saya udah pernah bahas mungkin beberapa tahun lalu ya. Yang mungkin kita bahas ulang. Yang baru ketemu sekarang kan sama Mas Kalam, sama Mas Fatur ya. Ya. Coba dibuka halaman 51 surat Ali Imran ayat ke-14. Kita sebentar, tapi mudah-mudahan bisa dapatkan hidayah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di ayat ini Allah menerangkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Ayat 14, udah ketemu? Ya. Kita bahas tafsirnya menurut para ulama. Mudah-mudahan Allah luruskan pemahaman kita semuanya, dan yang penting itu Allah berikan hidayah lebih daripada apa yang kita baca dan apa yang kita pahami, kita bisa mengamalkan. Zuyyina. Zuyyina itu artinya dihiaskan. Kalau di situ dijadikan indah, dihiaskan. Jadi definisi zuyyina itu adalah dihiaskan. Apa yang dihiaskan nanti dijelasin di redaksi berikutnya. Tapi saya ingin bahas zuyyinanya dulu. Kalau misalkan Mbak Windy gitu kan, bangun tidur, kemudian mandi. Ada yang belum mandi juga mungkin di sini. Ya. Udah mandi semuanya. Mbak Windy tuh ada, misalkan ada sedikit jerawat, sedikit ya, flek lah misalkan ya. Di mana? Di wajah. Aslinya berarti ada fleknya. Kemudian beliau apa? Berhias. Sehingga fleknya apa? Nggak hilang. Zuyyina, dihiaskan, disamarkan. Masih ada nggak fleknya? Masih ada. Jadi zuyyina itu aslinya bisa aja biasa-biasa aja. Tapi karena dihiaskan maka jadi indah. Ini, lantai ini teman-teman semuanya. Di balik lantai ini, itu kan keramik biasa. Di balik yang teman-teman duduki sekarang. Aslinya apa? Keramik. Bukan jelek juga, bersyukur juga kita. Ada yang tanah ya. Tapi kemudian apa? Kita apa? Kita hias, kita zin, kita hiasin. Jadinya tampak apa? Indah. Sama HPL ya, yang kita sering pakai buat menutupi apa?
kayu-kayu atau triplek gitu kan. Ini juga aslinya juga ini tembok ini cat biasa, gypsum. Kemudian zui ini dihiaskan. Kebayang ya? Jadi zuyina itu artinya dijadikan indah, hiasan. Aslinya bisa jadi apa? Aslinya yang pasti apa? Lebih jelek dari yang sudah dihiaskan gitu. Namanya dihiasin. Kalau dihiasin tambah lebih jelek, ngapain dihias gitu kan? Nah, dihiaskan pada siapa? Zuyina linnas. Pada siapa? Manusia. Linnas. Manusia berarti mencakup apa ketika bicara nas? Semua manusia. Baik dia muslim, baik dia non-muslim, ya, dia kecil, dia gede, dia udah tua. Jadi seluruh manusia. Zuyyina linnasi, apa yang dihiaskan kepada manusia ini? Hubbu dulu. Hubbu itu adalah ana uhibbuka fillah, artinya apa? Saya cinta kamu karena Allah. Catat Mas Atif. Misalkan nanti mau melamar gitu kan ya, ke istrinya gitu kan boleh. Zuyyina linnasi hubbu. Apa yang dihiaskan kepada manusia? Hubbu, kecintaan. Cinta. Cinta itu artinya apa sih? Cinta tuh definisi dasarnya itu condong. Condong. Jadi kalau saya cinta sama istri saya, maka saya condong ke istri. Yang lain lewat. Kalau yang lain masih condong juga namanya nggak cinta. Ya. Kalau istri cinta sama suami berarti dia condong. Jadi hatinya tuh condong. Misalnya Bang Sam ditawarin akhwat satu, enggak condong, belum condong. Bang Sam akhwat yang kedua enggak condong. Tawarin ikhwan satu, enggak. Dia langsung jadi sahabat. Jadi sahabat. Jadi hubbu itu apa? Mahabbah, ya, cinta. Cinta itu condong. Nah, kalau kita condong sama sesuatu, kalau cinta sama sesuatu, cinta sama Allah berarti condong sama Allah. Berarti yang menjauhi Allah kita lewatin, kita bypass, ya kita jauhin. Apa yang dicondongkan di sini Allah ingin katakan dalam ayat ini? Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Apa? Syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan. Nah, pertanyaan yang menarik ini. Ini kan kalimat pasif ya. Kalau dibaca, dijadikan terasa indah atau dihiaskan dalam pandangan mata manusia, siapa yang menghiaskan? Ini kan nggak ada subjeknya. Coba dibaca. Ada subjeknya nggak? Yang menghiaskan, misalkan Pak Danal, dihiaskan kepada Pak Danal baju. Saya menghiaskan, misalkan. Saya ngasih perhiasan kepada Danal. Berarti kan saya menghiaskan. Kalau di sini ayat ini nggak ada. Nah, ulama inilah menariknya kalau membahas apa? Quran. Jadi ulama tuh nyari gitu. Siapa ini yang menghiaskan? Berbeda pendapat para ulama, tapi kita bisa gabungkan. Yang pertama, menurut para ulama yang menghiaskan memang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai fitrah kita. Emang kita tuh pasti cinta sama 6 hal yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, kalau Allah yang menghiaskan pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Atau yang kedua, setan menghiaskan. Kalau setan yang menghiasi berarti membawa kepada keburukan. Nah, kita baca lagi. Zuyyina linnasi hubbu, tadi cinta, hubbus syahawati, apa aja nih yang dicintai manusia. Dan ini perangkap-perangkap kita sebenarnya. Jadi Allah udah rangkum nih dalam ayat ini. Allah sudah beritahu ada 6 hal yang kita akan cintai di dunia dan itu bisa membawa kita kepada kebaikan di akhirat atau keburukan di akhirat. 6 hal ini. 6 pokok utama. Maka ketika ketemu 6 hal ini, maka kita harus ingat ayat ini. Ayat ini. Yang pertama apa? Minan nisa. Kalau Allah dalam Quran itu menyebutkan 6 hal, urutan itu matters dalam Quran itu. Jadi Allah menyebutkan pertama, maka pertama yang paling ngeri. Allah sebutkan kedua, berarti prioritas kedua paling ngeri. Jadi yang paling ngeri apa menurut ini? Minan nisa. Perempuan bagi laki-laki. Nah, di dalam Quran itu, dalam ilmu fikih, ilmu tafsir teman-teman, atau dalam fikih juga ada namanya mafhum mukhalafah. Jadi Allah sebutkan perempuan, tapi maksudnya sebaliknya juga termasuk gitu.
Anggap ya. Jadi maksudnya minan nisa juga minal rijal berarti. Bagi perempuan nggak mungkin dia suka sama perempuan. Jadi bagi perempuan yang paling ini apa? Laki-laki. Ya. Kita lanjutin ya. Minan nisa. Jadi dihiaskan pada pandangan, dijadikan indah di mata kita kecintaan terhadap perempuan. Makanya banyak orang juga gagal karena perempuan. Mudah-mudahan ke depan Allah jaga. Amin ya Allah. Kencang banget amin. Dan teman-teman semuanya, ya, karena memang Allah sudah tetapkan perempuan itu, kata Rasulullah SAW, datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan. Iya, hadisnya begitu, Mbak Wulan. Perempuan yang bukan mahram kita, ketika dia datang, itu beriringan sama setan. Mata kita, ya Allah, cantik banget. Begitu pergi, lihat, ya Allah, ini gimana nih? Pakai rok kecilan, pakaian adiknya dia apa? Dipakai gitu semuanya. Kalau setan yang menghiaskan, tapi kalau Allah yang menghiaskan gimana? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perempuan? Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Wanita soleha, Mas Fahri. Makanya kita berdoa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun tuh nggak mesti cantik. Penyejuk pandangan tuh nggak mesti cantik. Kalau cantik alhamdulillah. Bonus, tapi jangan jadi apa? Tujuan. Hubus syahwati minan nisa. Yang kedua apa? Banin. Banin itu anak-anak. Emang kita cinta sama anak-anak kita. Orang yang belum punya anak, dia rela keluarin uang berapapun untuk bayi tabung. Banyak. Atau adopsi anak. Karena memang fitrah kita itu ingin meneruskan keturunan, generasi. Memang dicintai. Kalau setan yang menghiaskan, gimana? Anaknya minta sepeda baru. Kita punya jabatan misalkan di kantor, yang memungkinkan kita buat korup misalkan. Akhirnya apa? Dikorupsi. Demi untuk memenuhi keinginan anaknya. Atau sebaliknya, doanya para rasul dan para nabi apa sih? Rabbi habli minas sholihin. Itu aja doanya. Ketika Nabi siapa yang ingin meninggal dunia, saya lupa, yang berpesan kepada anaknya, Bang Sim, insyaallah lupa, ditanya, apa yang kalian bawa nantinya? Apa perintahnya? Ingatnya Allah deh. Pegang itu tauhid. Maka nggak nanya tuh hartanya ada berapa, ininya nggak. Kalau dengan yang mengingat Allah ya, dengan dia jaga tauhidnya dia, kalau hartanya dia jadi orang kaya, maka apa? Jadi keberkahan. Sebaliknya kalau dia orangnya nggak beriman, dia banyak harta, hartanya membawa dia ke keburukan. Teman-teman semuanya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati, yang pertama minan nisa wal banin. Kemudian wal qanatiril muqantarah. Al-qanatir itu asal katanya kintor. Kintor itu artinya harta. Jadi yang pertama perempuan, anak-anak, harta. Kintornya juga bukan kintor biasa aja. Al-qanatirin muqantarah. Diulang lagi, muqantarah itu berlimpah meruah. Berlipat-lipat ganda. 1.000 sama 1 juta senang mana teman-teman? Juta. Kalau senang 1.000 ada yang salah dengan kita. Ada yang salah. Karena fitrahnya manusia senang harta. Allah sudah titipkan itu. Memang senang kita yang banyak gitu. Al-qanatiril muqantarah. Nah, disebutkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 hal jenis harta yang bakal menggoda manusia, yang bakal jadi ujian buat hidup manusia. Minaz zahabi. Dari apa? Emas. Wal fiddah. Nah, maksudnya apa sih? Uang. Emas perak kan dulu karena ada dinar dan dirham. Kalau sekarang apa? Cuan ya. Rupiah, dolar. Nah, kalau di ini ringgit berarti di Malaysia. Nah, emas ini di sini disebut sebagai apa? Minaz zahabi. Zahabi itu asal katanya, kata para ulama itu zahaba, artinya pergi. Jadi enaknya bahasa Arab itu akar kata itu bisa menandakan apa? Filosofinya. Kenapa emas dikatakan zahaba, minaz zahabi, zahab? Karena dia akan pergi. Gampang nggak? Berdapat 1.000 hari ini nanti udah keluar nggak? Karena emang apa?
Sifat dari zahaba ini apa? Zahaba itu artinya apa? Pergi. Emang emas itu, uang itu gampang pergi. Maka jangan pernah jadi tujuan. Karena dia bakal gampang pergi. Hari ini beli handphone baru, besok hilang. Bisa nggak? Bisa. Maka kalau kita jadikan handphone itu sebagai tujuan, sedih nggak kita? Sedih banget. Sedih banget. Teman-teman semuanya, tentang saya gabungin minaz zahabi wal fiddah. Fiddah itu di sini artinya perak. Berasal dari kata faddah. Artinya apa? Pemecah. Maksudnya apa sih? Perak dan emas ini tuh sering bikin pecah belah kita. Pisah gara-gara uang. Ya, berantem gara-gara perak, gara-gara uang. Jadi Allah itu udah namain itu ya, Nabi Adam kan yang tahu seluruh nama ya. Jadi ini akar katanya emang udah mencerminkan apa? Sifatnya. Minaz zahabi, gampang pergi, fiddah, terpecah belah. Maka jangan jadikan emas, perak ya, atau uang ini sebagai apa? Tujuan kita, karena pasti rusak kita. Terus wal khailil musawwamah. Ini kalau di terjemahan sini artinya kuda yang bertanda. Apa sih maksudnya kuda bertanda itu? Maksudnya apa nih kira-kira? Khailil dulu. Khailil ini artinya kuda, tapi asal katanya khola. Khola itu artinya sombong. Karena kuda, orang yang punya kuda itu bisa jadi sombong. Kuda ketika zaman dulu ya, ketika dia kudanya bagus ditandain. Nah ini al-musawwamah maksudnya. Ditandain, dikasih tanda. Ini high quality. Ini platinum program. Jadi wal khairil musawwamah itu artinya kuda yang berkualitas. Nah kalau analogi dengan sekarang, kita kan menerjemahkan Quran ini nggak bisa letterlux begitu aja. Sekarang apa? Kendaraan. Kan ada tandanya juga. Itu musawwamah, tanda. Betul nggak? Nah, karena asal katanya tadi khola, ya, maka kendaraan juga bisa membuat kita sombong. Jebakan. Nah, teman-teman semuanya, ini luar biasanya redaksian Al-Quran. Benar gak? Kita ngerasa begitu loh. Nyampe mana tadi? Minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah, udah ya? Wal an'am, apa artinya? Binatang ternak. An'am itu bahasa asal katanya juga nikmat. Na'am, nikmat. Nah, nikmat. Jadi emang binatang ternak contohnya apa? Yang gede-gede ya, ayam bukan termasuk an'am ya. Unta, sapi, kebo, kambing, ya. Itu al-an'am. Seneng nggak kita? Seneng. Betul Mas Lukman? Terakhir wal fidzai wa khairil musawwamati wal an'am wal hars. Hars itu apa? Sawah ladang. Kalau sekarang ya properti rumah yang besar gitu ya. Pokoknya tanah di mana-mana, juragan tanah. Dan kita bangga dengan hars. Nah, teman-teman semuanya kita ulang, zuyyina linnasi hubbus syahawati, memang dijadikan indah pada pandangan mata manusia apa? Kecintaan terhadap nisa, wal banin, anak-anak, wal qanaatirin muqantaratin, ada 4 apa aja? Emas, perak, kendaraan, sama binatang ternak, sama sawah. Ada 6. Ya. Ada 6 hal. Dan di luar itu apa sih? Ada pangkat, jabatan, ya. Tapi segala macamnya tentang 6 itu yang membuat kita jadi apa? Tergoda. Allah tutup zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semuanya mata kesenangan. Mata dalam bahasa Arab itu kesenangan tapi sementara. Ya. Kalau yang kekal itu di akhirat, di surga. Ya. Mata'ul hayatid dunya. Allah tawarin yang lebih baik. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sebenarnya nanti di sisi Allah tuh ada tempat kembali yang lebih baik. Lebih baik. Apa? Surga. Surga lebih baik dari yang kita punya. Boleh gak cinta terhadap ini semuanya? Ya memang fitrahnya cinta. Tapi bagaimana kecintaan kita ketika kita punya kendaraan kita gunakan buat kebaikan? Ketika kita punya uang, kita gunakan buat kebaikan. Ketika kita punya, apa lagi? Istri, pilih yang solehah. Ya. Pilih yang solehah.
Kalau Allah yang menghiaskan istri, kalau Allah udah turun menghias, itu istri makin tua tuh makin cantik. Kalau Allah yang menghiaskan, kalau setan yang menghiaskan istri orang yang makin cantik. Itu masalah apa? Godaan aja teman-teman. Pernah satu saat Bang Sam ingetin saya ke Imam Syafi'i atau Imam siapa yang ada yang curhat gitu kan. Ini istri saya kok makin berantakan gitu. Imam Syafi'i ya. Lupa saya Imam Syafi'i. Kemudian disuruh apa? Istighfar. Tundukin itu pandangan. Karena apa ternyata? Karena yang membuat istri kita tuh ya, teman-teman yang udah punya istri, itu makin terlihat tanda kutip misalkan kumel atau orang lain terlihat lebih cantik, itu karena setan, karena maksiat kita sendiri. Makin kita banyak maksiat, makin ngelihat orang lain lebih cantik. Ya. Bismillah. Kita berlindung mudah-mudahan. Juga yang suami, yang punya suami ini, para istri-istri. Kok suami makin kucel ya? Enggak, biasanya sih kalau perempuan godaannya tuh bukan fisik biasanya. Harta, ya. Ya Pak Danal ya. Kalau laki-laki godaannya? Perempuan. Kecantikan. Karena apa? Karena yang Allah lihat apanya? Hatinya. Allah lihat takwanya, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita rangkum ada 6 perangkap ya, dan memang kita cenderung cinta. Perempuan atau laki-laki, kalau bagi perempuan, anak-anak, ingat anak-anak itu hanya ujian, titipan, kemudian apa? Harta, ada emas perak, ada kendaraan, ada binatang ternak, ada sawah ladang atau tanah. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk memiliki itu, tapi tidak menaruh hati pada itu semuanya. Dan memiliki boleh, tapi di tangan. Seperti Utsman bin Affan, di tangan. Begitu ada panggilan jihad, sedekah. Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebelum menikah kaya, sebelum jadi Rasul juga kaya raya. Ya, pada saat jadi Rasul memilih untuk hidup sederhana. Kenapa? Untuk jadi contoh buat banyak orang. Tapi Rasul nggak melarang Abdurrahman bin Auf kaya raya. Dan teman-teman semuanya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, pola ujian itu begitu. Jadi masih ingat kitab Ka'ab bin Malik ya? Pada saat kaya raya justru, pada saat kudanya sudah ada 2, beliau gagal berangkat. Taufik. Tapi pada saat beliau bertobat jujur, akhirnya Allah datangkan kebaikan demi kebaikan.